Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita yang berbeda. Ini hanya ingin memberikan sedikit semangat kepada teman-teman. Semoga hari ini adalah hari yang penuh dengan energi, hari yang penuh dengan keceriaan, dan hari yang penuh dengan kebahagiaan. Teman-teman, ini adalah pabrik Atera, di mana kita dulu, saya tidak pernah membayangkan sedikit pun saya punya ruangan ini, atau di atas kita punya pabrik untuk blow botol. Saya tidak pernah membayangkan sedikit pun saya menjadi seorang pengusaha atau mempunyai usaha ini. Teman-teman, ada beberapa tips yang harus saya ingin berbagi. Pertama, bahwa jangan pernah lupa bermimpi. Jangan pernah lupa bermimpi terhadap kehidupan kita, dan jangan pernah pesimis terhadap kehidupan kita. Lahan ini dulu hanya satu lahan kosong yang saya dulu cicil belinya, dan saya tidak berpikir akan dijadikan apa dulu. Nah, kemudian di tahun 2012 saya mulai mencicil, membersihkan lahan, kemudian membersihkan lahan, mengambil batu-batunya dan membuat fondasi sedikit-sedikit, dan akhirnya di 2013 akhir kita bisa membangun bangunan ini. Kemudian kita melengkapi dengan mesin-mesin. Cerita ini bukan ingin show off tentang apapun, tapi saya ingin bilang bahwa ini pabrik ini terjadi karena mimpi. Saat itu saya ingin memberikan air yang terbaik untuk pasien. Nah, waktu awal praktek saya memakai produk merek lain yang saya tidak tahu produksinya, saya tidak tahu mata airnya, saya tidak tahu cara pengolahannya. Kemudian saya bermimpi saat itu, dan saya berniat saya harus memberikan yang terbaik untuk pasien berupa konten air yang bagus, muatan air yang bagus, dan isi air yang bagus. Kemudian saya tanpa sengaja ditawari satu mata air, tapi saya bingung harus bagaimana saya memulai bisnis ini, karena saya tidak punya ilmu, saya tidak punya kemampuan, dan yang lebih penting saya tidak punya dana saat itu untuk membangun pabrik. Akhirnya saya mulai dengan niat ingin memberi yang terbaik untuk pasien. Saya mulai dengan membuat saluran dari tirai kran ke sini. Kemudian bangunan ini belum jadi. Kemudian saya membangun pelan-pelan, akhirnya jadilah satu bangunan yang mesinnya menyusul, karena kita mesinnya menyusul pesen pelan-pelan. Dan akhirnya sampai saat ini jadilah pabrikasi Atera dengan total karyawan 105 orang. Nah, teman-teman, mimpi sesuatu tidak haram. Bahkan kita diharuskan untuk bermimpi setinggi langit, bermimpi belajar, bermimpi untuk mencari ilmu. Ketika saya punya keinginan untuk membangun pabrik ini, saya berusaha keras untuk memberikan yang terbaik berupa produksi yang terbaik. Mungkin itu juga salah satu niat saya yang mendorong Allah mengabulkan untuk jadinya pabrik. Jadi selain mimpi, teman-teman harus punya niat baik untuk berbagi. Dan konten air ini yang ingin saya bagikan adalah konten air yang terbaik yang ingin saya produksi. Itu melapangkan niat saya, dan mudah-mudahan menjadi bagian dari memang dibukakannya rezeki dibangun pabrik ini. Yang ketiga niat saya adalah ingin mempekerjakan teman-teman, adik-adik saya yang ada di desa ini desa kelahiran saya. Sehingga, dan alhamdulillah sekarang ada 101 orang yang bekerja di sini. Itu yang kedua. Jadi tujuan, kemudian mimpi, kemudian tujuan, kemudian niat berbaik kepada orang lain, dan niat berbagi. Boleh berupa produksi, boleh berupa kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Dan akhirnya jadilah. Nah, teman-teman, kita tidak ada sesuatu pun yang mustahil di dunia ini. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa tercapai. Tidak ada sesuatu pun yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kita berdoa selalu jawabannya iya dan oke. Tidak pernah ada yang ditolak oleh Allah. Bahkan hanya ada Allah menjamin doa itu kita dikabulkan segera, diganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, disimpan sebagai ladang pahala, dan yang keempat, tabungan kita di akhirat. Jadi tidak ada tolakan dari Allah. Maka bermimpilah, rancangkan tujuan untuk berbuat baik kepada orang lain, niscaya Allah akan memberikan harapan-harapan itu.
Menjadi pengusaha bukan sesuatu yang mudah. Pabrik ini dirintis, dibangun dengan darah dan keringat dan doa. Nah, doa orang tua saya juga memberikan kesempatan saya untuk diijabahkannya keinginan saya dijadikan pabrik ini. Selain tadi ada tujuan, ada cita-cita, ada tujuan, kemudian ada niat untuk baik, juga restu dari orang tua. Jangan lupa, kita harus minta izin, kita harus minta supporting, kita harus minta doa, dan kita harus yakinkan bahwa orang tua kita akan ikhlas. Nah, ini yang saya alamin dalam pendirian pabrik ini. Kemudian di fase kedua setelah pabrik ini jadi, saya terkejut karena ternyata banyak yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu sama produksi mesin-mesin segala macam. Saya tidak tahu kerusakannya. Saya tidak tahu sistem market. Dalam 3 tahun kita merugi. Saya bertahan untuk bisa tetap memberikan Athera yang sebagai konten air yang terbaik untuk masyarakat. Saya bertahan bagaimana caranya menjadikan pabrik ini. Saya sudah hilangkan malu saya untuk pinjam, untuk dan lain sebagainya. Kita berjuang keras bagaimana pabrik ini bisa berdiri. Alhamdulillah, setelah 8 tahun pabrik ini ada, pabrik ini mulai bertahap bisa mencukupi kebutuhannya, bisa mencukupi bagian dan membayar sebagian utang-utang yang ada di dalam. Teman-teman, menjadi pengusaha tidak seinstan yang kita pikirkan. Menjadi pengusaha tidak seinstan yang kita bayangkan. Menjadi pengusaha adalah resiko yang besar yang harus kita tanggung, yaitu kehidupan karyawan, kemampuan kita berekspansi, kemampuan kita belajar, dan keinginan kita untuk berjuang terus tanpa putus asa untuk membangun usaha ini dan tercapainya tujuan. Itu season pengusaha yang saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan pernah putus asa, gantungkan cita-cita kita setinggi langit, cari ridho orang tua untuk mencapai apa yang kita tuju, apa yang kita harapkan. Dan banyak lagi nanti ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari merintis pabrik ini. Nanti kita akan bagikan di season berikutnya. Terima kasih. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.